Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom teman-teman semua, shalom. Welcome back di ibadah online service GBI GC dan Raya 1D. So hari ini sama-sama kita siapkan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama katakan, Lord you are good. Lord you are good and your mercies endure forever. Lord you are good. Lord you are good and your mercies endure forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Ada sukacita, amin teman-teman. Oh yeah, yeah. Lord you are good. Lord you are good and your mercies endure forever. Lord you are good. You are good and your mercies endure forever. People from every nation and tongue. Nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Katakan hallelujah, 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 we worship you for who you are. You are good. Sebab dari bangsa ke bangsa, dari generasi ke generasi, semua akan memuji menyembah Tuhan. Sebab Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya. Katakan, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time.
from every nation and tongue, from generation to generation. People from every nation and tongue, from generation to generation. We worship you. Woo! Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Oh, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Haleluya. Yang bersuka cita katakan Mari sama-sama siapkan hati kita teman-teman untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan hari ini. Dia Allah yang perkasa. Dia masih sanggup melakukan mujizatnya buat hidup kita sampai hari ini teman-teman. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini dengan iman. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you.
engkau percaya, Tuhan akan terus berperkara dalam hidupmu. Katakan teman-teman, oh Jesus, Jesus. Mari naikkan rasa syukur kita, naikkan sembah kita lebih lagi teman-teman. Tuhan beserta dengan kami, apapun musim hidup kami, Engkau beserta kami. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Katakan dengan sungguh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Katakan even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Sekali lagi katakan, even when I don't see it, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang tak berkesudahan buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau berdoa untuk jajaran pemerintah Indonesia Tuhan. Biar Engkau berikan ada rasa takut akan Tuhan dalam mereka memimpin ya Tuhan. Ada ketaatan, ada damai sejahtera ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia. Tuhan, biarkan Tuhan jauhkan dari perpecahan apapun Tuhan. Persatukan kami semua dalam kasih-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga. Tuhan, jauhkan kami dari virus corona Tuhan. Tuhan, biarkan pandemi ini tidak menyentuh anak-anak-Mu Tuhan. Kami dijagai, disertai Tuhan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat berkat-Mu yang sampai hari ini masih bisa kami rasakan Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan bagi setiap kami. Kau yang tak pernah ingkar janji Tuhan. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, 2000 tahun lalu Kau sudah menebus setiap kami terlepas dan kami terbebas dari segala belenggu dosa Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami dikenan oleh Engkau Tuhan Yesus. Kami dikuduskan, kami dilayakkan oleh Engkau Yesus. Dengan itu Tuhan, kami mau berikan yang terbaik Tuhan Yesus di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami mau berikan, kami mau persembahkan seluruh hidup kami untuk memuji, untuk memuliakan nama-Mu Yesus di tempat ini. Mari setiap kita dimanapun kita berada, mari memuji Dia, mari angkat syukur kita, mari berkatakan karakter-karakternya Tuhan Yesus, bahwa Dia Allah yang baik, bahwa Dia Allah yang dahsyat, bahwa Dia Allah
Shalom generasi muda Rayon 1D, apa kabar? Saya berharap kalian semua dalam keadaan yang baik dan juga sehat. Sudah lebih dari 1 tahun nih kita beribadah secara online. Saya bersyukur sampai hari ini teman-teman semua masih terus setia mengikuti ibadah GC dan Youth secara online. Dan saya juga memberikan apresiasi buat teman-teman production team yang dengan setia memberikan energi dan waktu agar online service ini ada setiap minggunya. Sungguh luar biasa teman-teman semua. Saya percaya online service bukan sekedar rutinitas saja, tapi ini semua dapat memberkati banyak anak-anak muda. Saya juga berterima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing mengenai nilai-nilai firman Tuhan pada kesempatan ini. Dan sebelum kita mulai, mari sama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kalau kami boleh online service sama-sama. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sampai hari ini. Kami dalam keadaan yang baik dan sehat. Kami percaya Tuhan, walaupun hari ini kami beribadah secara online, tapi kami percaya Tuhan bisa bekerja tanpa batas. Engkau bisa menjamah setiap kami dimanapun kami berada. Engkau bisa berbicara kepada setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dan hari ini biarlah kami bisa belajar bersama-sama mengenai firman Tuhan, dan hidup kami semakin hari Tuhan semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Wow, sungguh luar biasa teman-teman semua. Pada bulan Mei ini kita akan belajar mengenai ketaatan. Coba teman-teman bilang ketaatan. Nah, sewaktu kita kecil teman-teman, sampai hari ini sebetulnya kita terus belajar untuk taat. Waktu kecil kita diajarkan bagaimana untuk taat dengan apa yang orang tua kita katakan. Waktu saya masih kecil nih teman-teman, orang tua saya sering memberikan perintah kepada saya, dan orang tua saya pun meminta saya untuk taat kepada apa yang mereka katakan atau aturan-aturan di rumah. Contohnya nih, pada waktu itu belum ada teknologi handphone ya secanggih sekarang ini. Komputer pun masih sangat jarang. Jadi saya sering sekali nih bermain dengan teman-teman di luar rumah. Saya sering main di rumah teman, ya berkunjung ke rumah teman. Tapi orang tua saya memberikan batas waktu di mana saya harus segera pulang maksimal jam 5 sore. Sehingga saya bisa segera mandi dan makan malam bersama di rumah. Nah, jika saya tidak pulang pada waktu yang ditentukan, maka saya akan dikenakan hukuman oleh orang tua saya. Lalu waktu kita sekolah, ada aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah di mana kita harus mentaatinya. Jika kita tidak mentaatinya, maka ada hukuman atau punishment yang diberikan oleh sekolah kepada kita. Waktu kita kuliah nih, ada juga aturan-aturan yang diberlakukan oleh universitas. Kalau kita melanggarnya, maka hukuman terberatnya kita bisa di-DO atau drop out atau dikeluarkan dari kampus. Bahkan bagi teman-teman yang saat ini sudah bekerja ya, pasti juga ada aturan-aturan yang perlu kita taati sebagai karyawan yang baik. Nah, kalau kita melanggarnya, maka kita bisa menerima SP atau surat peringatan. Bahkan kita bisa mengalami pemecatan karena dianggap sudah tidak taat atau melanggar terhadap aturan yang ada. Nah, dalam kehidupan kita bernegara saat ini di Indonesia pun juga memiliki aturan-aturan yang perlu kita taati untuk kita menjadi warga negara yang baik. Jadi sebetulnya kita sudah belajar taat dari kecil, dan selama kita masih hidup, kita harus belajar untuk taat kepada setiap aturan atau nilai-nilai yang ada. Tapi kalau dilihat, sepertinya ketaatan itu nggak mudah teman-teman, karena sering banget kita itu melanggarnya. Kita sering nggak taat kepada aturan yang ada karena aturan yang ada bertentangan dengan kemauan kita. Kita sering ambil jalan pintas sehingga aturan-aturan yang seharusnya kita taati malah kita abaikan. Sering juga kita merasa aturan yang perlu kita taati ini malah menyusahkan kita. Nah, sebagai contohnya nih, teman-teman yang udah bisa nyetir, ya, waktu kita menyetir di jalan, maka ada aturan yang perlu kita taati. Ada rambu-rambu yang diberikan oleh pemerintah untuk supaya kita taati. Tapi seberapa banyak kita sering melanggar rambu-rambu tersebut? Nah, jujur ya, saya pun juga pernah melanggarnya dan akhirnya mendapatkan sanksi berupa tilang. Nah, waktu dulu awal-awal ya, saya bisa menyetir kurang lebih 15 tahun yang lalu deh, ya kurang lebih.
hampir semua pengendara mobil itu ya nggak gunain namanya sabuk pengaman, teman, safety belt. Nah, suatu ketika ya teman-teman, suatu hari ditegaskan aturan dari pemerintah bahwa jika ada pengemudi yang tidak menggunakan sabuk pengaman, nah maka mereka dipastikan kena tilang. Nah, pada waktu itu teman-teman semua nih ya, hal itu membuat semua orang pakai sabuk pengaman. Semua serentak dimanapun semua pakai sabuk pengaman. Semua bilang, ayo pakai sabuk pengaman, nanti kalau nggak pakai bisa ditilang. Ya, nah kalau mereka nggak pakai sabuk pengaman dan ditilang, maka perlu ada biaya yang mereka keluarkan. Ya, semua taat menggunakan sabuk pengaman karena kita tidak mau menerima punishment pada waktu itu. Padahal teman-teman harus tahu bahwa pemerintah meminta kita untuk pakai sabuk pengaman bukan untuk supaya kita takut ditilang, melainkan karena itu dapat membuat kita aman waktu kita mengendarai mobil. Waktu kita tidak mengerti apa dasar aturan tersebut dibuat, maka akan sulit sekali untuk kita taat, teman-teman. Tapi kalau kita mengetahui sebetulnya ada hal baik di balik setiap aturan yang dibuat, maka dengan sendirinya kita akan taat karena untuk kebaikan kita sendiri. Sama halnya dengan firman Tuhan. Banyak hal-hal yang perlu kita taati dan patuhi sebagai anak-anak Tuhan. Tidak mudah untuk kita mengikuti dan taat akan firman Tuhan. Karena apa? Karena kita ini manusia yang masih memiliki keinginan daging, teman-teman. Ya, seringkali ya aku bertemu nih dengan anak muda yang mau taat akan firman Tuhan, tapi katanya sulit banget, teman-teman. Ya, sulit untuk katakan tidak terhadap dosa. Sulit sekali untuk namanya menjaga hidup yang kudus. Zaman sekarang nih katanya sulit banget nih namanya untuk pacaran yang kudus. Ada yang bilang sulit banget untuk menjaga pergaulan yang baik, ya. Tapi saya percaya tidak ada yang mustahil. Siapa yang hari ini mau belajar untuk menjadi pribadi yang taat? Yuk, mari sama-sama kita belajar. Ada 3 hal penting nih teman-teman yang perlu kita tahu agar kita bisa hidup dalam ketaatan sesuai firman Tuhan. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Orang yang taat adalah orang yang dewasa rohani. Garis bawahi kata dewasa rohani. Tingkat kedewasaan bukan diukur ya dari berapa umur kita. Ya, kalau teman-teman nih masih anak-anak muda ya, ada yang usia teens ya, masih sekolah, ada yang kuliah, ada yang bekerja awal ya. Bukan berarti itu anak-anak muda nggak bisa dianggap dewasa. Karena apa? Karena kedewasaan berbicara tentang karakter setiap hidup kita, bukan umur, teman-teman. Dalam Ibrani pasal 5 ayat 13-14 mengatakan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Garis bawah kata membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, jadi waktu kita menjadi orang-orang yang dewasa rohani, kita bisa membedakan mana hal yang baik, mana hal yang tidak baik. Waktu kita mengetahui bahwa setiap aturan yang telah dibuat untuk kebaikan kita, maka dengan sendirinya kita akan dengan mudah mentaati aturan-aturan yang dibuat itu. Kita tidak akan mentaati aturan karena takut ditilang. Seperti ini contoh sabuk pengaman yang saya sudah ceritakan di awal. Tetapi kita taat karena kita tahu bahwa itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Nah, kita tahu bahwa firman Tuhan yang kita baca di setiap hari itu semua isinya hati Tuhan, di mana firman Tuhan itu pasti mengarahkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu baik untuk kita, maka dari itu seharusnya kita mau belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Apakah teman-teman ada yang mau hidup yang gak baik? Enggak kan? Pasti semuanya teman-teman mau hidupnya baik, menuju kepada yang lebih baik lagi setiap harinya. So, kita harus bisa menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan, yang artinya kita mau belajar untuk taat akan firman Tuhan. Karena firman mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Di awal saya sampaikan bahwa untuk taat nggak mudah, teman-teman. Apalagi dengan teknologi saat ini, dengan keterbukaan sosial media dan sebagainya, sangat sulit banget untuk kita taat. Atau mungkin ada yang bilang nih, bahkan tidak mungkin kalau anak-anak muda hidup kudus. Ya, maka dari itu, hal yang kedua yang harus kita mengerti adalah
untuk taat kita perlu bantuan Roh Kudus. Ya, kalau yang pertama tadi menjadi dewasa, teman-teman, ya, kalau yang kedua adalah untuk taat kita perlu bantuan Roh Kudus. Matius pasal ke-26 ayat 14 mengatakan, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Daging memang lemah artinya sulit untuk kita dapat mentaati firman Tuhan. Tetapi dikatakan bahwa roh itu penurut. Untuk kita dapat mentaati firman Tuhan, maka kita harus minta bantuan dari Roh Kudus. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17 mengatakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Dalam setiap hidup kita, teman-teman, ada namanya Roh, ya, kebenaran, Roh Kudus. Sebagai manusia yang terdiri dari kedagingan, tidak mudah untuk setiap kita taat kepada firman Tuhan, ya, karena kita ini masih terdiri dari daging, teman-teman, dimana mungkin kita secara daging suka untuk melakukan dosa, teman-teman. Ya, maka dari itu Tuhan memberikan penolong kepada kita, yaitu Roh Kudus atau Roh kebenaran, untuk memampukan kita hidup taat sesuai dengan firman Tuhan. Karena daging sulit sekali untuk taat, teman-teman, tapi kita dibantu oleh Roh Kudus. Pertanyaannya saat ini, bagaimana kehidupan rohani kita, teman-teman? Seberapa lama kita sudah jauh hari-hari ini dari Tuhan? Saya bertemu nih dengan beberapa orang, dan ada yang bilang kalau sekarang ini jarang beribadah. Karena katanya kalau ibadah secara online nggak seru, ya, nggak seru kayak waktu mungkin lagi di onsite, teman-teman, ya, waktu sebelum pandemi. Saya percaya, teman-teman, sebetulnya bukan seru atau tidaknya, tapi seberapa kita rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Seberapa banyak kita juga udah tidak baca, ya, nggak baca firman Tuhan setiap harinya, teman-teman. Dan juga seberapa banyak dari kita yang sudah nggak bangun kehidupan penyembahan kita, ya, secara intim dengan Tuhan. Mungkin ada yang berpikir sekarang belum bisa ibadah secara onsite, ya, atau ke gereja langsung, teman-teman, secara fisik. Jadi ya artinya gereja libur gitu, ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ayo teman-teman, saat pandemik seperti ini jangan malah kendor, tetapi kita harus makin giat di dalam Tuhan, ya. Bangun kehidupan rohani kita lebih lagi, teman-teman, supaya kita bisa melewati masa-masa yang sulit ini dengan baik bersama dengan Tuhan dan tentunya dengan bantuan Roh Kudus, teman-teman. Dan untuk hal yang terakhir adalah taat, artinya beriman kepada Tuhan. Nah, yang pertama tadi, ya, bahwa ketaatan itu berhubungan dengan namanya kedewasaan, ya, teman-teman. Kalau yang yang kedua, ketaatan itu kita butuh bantuan Roh Kudus. Nah, yang ketiga nih, teman-teman, kalau kita taat itu artinya kita beriman kepada Tuhan. Nah, terkadang, teman-teman, Tuhan itu bicara kepada kita nih, ya. Tuhan ngomong sama kita itu part by part atau sepotong demi sepotong, ya. Sebagai contoh nih, teman-teman, ya, cerita tentang Abraham, ya. Bagaimana ia begitu taat akan apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan sampaikan kepada Abraham. Ketika Tuhan berfirman kepada Abram, ya, pada waktu masih Abram, teman-teman, untuk pergi meninggalkan negerinya seperti yang ditulis di kitab Ibrani 11 ayat yang kedua. Nah, bunyinya seperti ini, teman-teman. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Nah, teman-teman, firman ini, wah, sungguh luar biasa, teman-teman. Gimana kita mau pergi ke suatu tempat, teman-teman, tapi kita belum tahu itu tempatnya di mana, harus kemana, teman-teman. Ya, Abraham belum tahu, teman-teman. Bayangkan, kalau teman-teman mau pergi, teman-teman sudah siap, teman-teman sudah masuk mobil, ya, tapi teman-teman nggak tahu harus kemana. Teman-teman nggak tahu harus kemana, dan teman-teman nggak tahu harus lewat mana, teman-teman. Itu pasti membingungkan, kan, teman-teman semua. Nah, Abraham menjalani perintah Tuhan dengan taat. Ia belum tahu nih, si Abraham belum tahu harus pergi kemana.
Tetapi Abraham taat aja dan lakukan selangkah demi selangkah dengan tuntunan Tuhan. Nah, pertanyaannya kan gini teman-teman, kenapa Abraham bisa taat? Walaupun dia belum mengerti, walaupun dia belum tahu dia harus kemana teman-teman. Nah, jawabannya adalah karena ia taruh imannya kepada Tuhan. Sama yang seperti tadi firman dikatakan bahwa karena iman Abraham taat. Nah, teman-teman, karena iman Abraham taat, maka dia bisa pergi, teman-teman. Ya, ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, teman-teman. Walaupun kita belum lihat, walaupun kita nggak ngerti, walaupun belum ada kepastian, disitulah kita harus belajar taat. Karena kita menaruh iman kita bukan kepada kekuatan kita sendiri, tapi kepada Tuhan seperti yang Abraham lakukan. Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, hari-hari ini kita harus bangun iman kita dengan sering mendengarkan firman Tuhan. Jangan dengerin nih hal-hal yang gak berguna, teman-teman. Yuk, kalau kita mau taat, ya maka kita harus bangun kehidupan iman kita bersama dengan Tuhan. Hari-hari ini, yuk kita jaga pergaulan kita. Kita jaga teman-teman kita, teman-teman. Mulai banyak dengerin hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan hal-hal yang negatif. Karena sekali lagi, ya iman kita timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Banyaklah investasi dengan teman-teman komunitas yang bisa membangun kehidupan rohmu, teman-teman. Yang mengerti katakan amin. Nah, teman-teman, hari ini kita belajar bahwa orang yang taat adalah orang yang dewasa, teman-teman. Ya, untuk taat kita juga butuh pertolongan Roh Kudus. Karena nggak mudah, teman-teman, ya, bagi daging kita untuk taat akan firman Tuhan. Kita butuh dibantu oleh Roh Kudus. Dan taat bukan berarti kita harus mengerti dulu, teman-teman, ya. Melainkan belajar untuk menaruh iman kita kepada Tuhan. Yang pertama dewasa, ya. Yang kedua adalah butuh bantuan Roh Kudus. Yang ketiga percaya saja, ya, walaupun belum mengerti, kita harus taat. Nah, teman-teman, semoga sharing firman yang sederhana ini bisa menjadi berkat buat teman-teman sekalian dan bisa terus membangkitkan kehidupan teman-teman menjadi pribadi yang lebih baik lagi. God bless you. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat segala firman-Mu yang bisa mengubahkan pola pikir kami, yang bisa mengubahkan hidup kami, yang terus memberkati hidup kami. Berikan Tuhan setiap firman ini Tuhan bisa kami renungkan, bisa kami implementasikan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk kami menjadi orang-orang yang taat. Orang yang taat artinya mereka adalah orang-orang yang dewasa rohani. Yang kedua, orang-orang yang taat artinya mereka butuh dibantu oleh Roh Kudus. Karena kami tahu Tuhan bahwa daging kami lemah. Untuk kami taat Tuhan, biarlah Roh Kudus bantu setiap kami. Dan kami juga belajar Tuhan Yesus bahwa ketaatan bukan berarti kami harus tahu dulu segala halnya, tapi kami mau taruh iman kami kepada Engkau supaya kami bisa taat Tuhan. Walaupun kami belum mengerti Tuhan, walaupun kami belum melihat bagaimana hari-hari ke depan, tapi kami belajar untuk taat kepada firman-Mu seperti Abraham. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan biarkan Tuhan aku berdoa buat seluruh anak-anak muda hari-hari ini Tuhan, biar setiap mereka Tuhan semakin hari Tuhan semakin giat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Tuhan segala doa kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Wow, sungguh luar biasa. Dan mari sama-sama teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah online hari ini, kita terima berkat daripada Tuhan. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan siap terima berkat. Saat ini terimalah damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui Anaknya yang tunggal yaitu Yesus
Kristus Tuhan serta persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kehidupan setiap kita dari saat ini, dari hari ini sampai kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari sama-sama yang sudah terima berkat dengan iman katakan amin. Wow. Tuhan Yesus memberkati dan sampai ketemu di hari mendatang. Stay safe and stay healthy. God bless you. Bye.